Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda misterius sedang memandami sebuah papan tulis yang penuh dengan kertas catatan dan berita koran serta beberapa foto wanita yang pada akhirnya lalu dibakar habis. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda pengangguran bernama Rohit, pining orangnya. Meskipun Rohit tak memiliki pekerjaan, ia tanpa disukai banyak gadis. Itu terbukti ketika dirinya mendapat panggilan dari seorang wanita yang ingin menemuinya. Tak berselang lama, si wanita yang bernama Ria akhirnya tiba di rumah Rohit dan langsung memesan makanan untuk mereka makan. Namun hal tak terduga terjadi ketika Rohit baru menyadari bahwa si wanita sama sekali tak pernah berada di rumahnya. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Rasmi. Ini parasnya, ia terlihat sedang mencoba melacak identitas seseorang melalui platform digital dengan menggunakan sampel darah yang ada di bajunya yang belum diketahui apa tujuan Rasmi melakukan ini semua. Entah siapa Rasmi ini sebenarnya, apakah seorang pencuri ataupun polisi. Untuk selanjutnya, ia pergi ke salah satu rumah untuk mencari informasi mengenai si pemilik rumah serta beberapa foto yang ada di kamar yang akan digunakan sebagai bahan investigasi. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Saini mendapat pesan dari orang misterius yang mengaku jika dirinya sangat menyukai Saini serta memberikan beberapa gombalan yang membuat Saini kelepak-kelepak terhadapnya, bahkan mengaku bahwa si orang misterius saat ini sedang memperhatikannya dari jauh. Rupanya orang yang memberi pesan tersebut adalah Rohit. Ketampanan Rohit mampu meluluhkan setiap wanita yang baru bertemu dengannya, termasuk Saini yang juga mulai menyukai Rohit, apalagi setelah diberi sebuah kejutan tanpa mengetahui siapa Rohit sebenarnya. Keesokan harinya, Rohit kembali dihampiri Saini di rumahnya yang sudah tak tahan dengan ketampanan pria ini. Saat mereka akan bersenang-senang, Rohit berniat menghabisinya saat itu juga. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Dan lagi, Rohit berhalusinasi seolah-olah dirinya sedang bersama Saini dan sudah menghabisi gadis tersebut. Meski pada kenyataannya, ia hanya tinggal sendirian di rumah ini yang membuatnya pusing dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat sedang merasa takut karena mendapat teror dari orang misterius, Saini dikejutkan dengan suara gedoran pintu yang ternyata itu adalah seorang inspektur polisi bernama Chahal. Kedatangan Chahal ke sana disambut baik oleh Saini karena merasa jika dirinya dapat terlindung dari mara bahaya yang sedang mengintai. ಹೆದರಬೇಡ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ನೀನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. Tak lama, Chahal mendapat panggilan dari sang istri dan beralasan jika dirinya sedang melakukan penyelidikan sebuah kasus, padahal ia sedang berada di rumah selingkuhannya yang ketika Chahal hendak akan mengambil sebotol minuman, tiba-tiba ya, Chahal mendapat pukulan dari orang misterius dan mendapati jika Saini sudah tewas, sehingga dengan cepat ia berlari mengejar si orang misterius itu. Namun pengejaran tersebut tidak berhasil karena si pelaku sudah melarikan diri, sehingga dengan cepat ia kembali ke kamar dan melihat jika Saini sudah tidak ada di sana. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Chahal masih memikirkan peristiwa yang semalam menimpanya. Ia lekas menulis ketiga orang yang telah hilang dari radarnya, yaitu Ria, Saini, dan satu lagi bernama Saida. Mengingat dengan beraninya si orang misterius itu menghabisi Saini saat dirinya berada di lokasi, Chahal berasumsi jika kedua orang yang telah menghilang dipastikan sudah lebih dahulu dihabisi oleh si pelaku, meski kedua mayatnya tak pernah berhasil ditemukan. ನಾನಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನನ್ ಮುಂದೆನೆ ಶೈನಿನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 200% ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆನೇ ಮಾಡಿರೋದು. Dari serangkaian peristiwa kematian Saini dan kedua sahabatnya, Chahal langsung menghubungi anggotanya yang bernama Safanan untuk memeriksa nomor yang baru saja ia kirim demi memastikan di mana asal panggilan terakhir serta memeriksa lokasi orang yang menelponnya. I accept your challenge.
Tak lama Sapanan kembali menghubungi Chahal untuk memberikan informasi kedua nomor milik Saini dan Ria didapati telah menerima panggilan dari nomor yang sama. Bahkan Sapanan sudah mengirim foto serta alamat lengkap si pelaku lewat pesan WhatsApp. ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್ ಕಟ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಬನ್ನಿ. Sementara itu, Chahal bersama Sapanan tiba di salah satu komplek perumahan untuk melakukan investigasi atas tewasnya 3 orang wanita tersebut. Kedatangan yang sempat ditolak oleh seorang security, namun ketika dirinya mengacungkan sebuah pistol, si security pun langsung mengizinkannya untuk masuk. Di dalam, Sapanan menemukan sebuah foto yang terpajang di ruang tamu yang ternyata pemilik rumah ini sudah meninggal. Sontak hal itu membuat Chahal merasa bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sebab tidak mungkin orang yang sudah meninggal melakukan semua ini. ಸತ್ತೋಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Kedatangan Chahal ke rumah tersebut ternyata diketahui oleh si orang misterius yang sudah memasang kamera CCTV di setiap ruangan. Itu terbukti ketika ia memata-matai setiap gerak-gerik Chahal tanpa sedikit pun disadari. Sementara Chahal sendiri kembali dibuat pusing dengan apa motif sebenarnya si pelaku melakukan semua ini. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿ. Saat sedang berada di salah satu kamar, Chahal berhasil mengidentifikasi si pelaku yang kemungkinan adalah seorang perempuan karena ia mencium aroma parfum yang menyengat di kamar ini, bahkan sampai mampu mengidentifikasi gerak-gerik si pelaku selama ini. ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ, ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Rohit lagi dan lagi dihantui oleh suara-suara aneh misterius yang terus mengganggu pikirannya sampai-sampai membuatnya tersentak dengan apa yang telah didengarnya barusan. Pada hari selanjutnya, Chahal pergi ke rumah Saini untuk melakukan investigasi dan masuk ke salah satu kamar. Ia mendapati jika aroma parfum di kamar tersebut sangatlah berbeda dengan yang kemarin ia cium. Hal itu membuat Chahal kembali dibuat bingung karena masih belum menemukan satupun petunjuk mengenai siapa dan apa motif si pelaku melakukan hal ini semua. ಯಾರೋ ಕಿಲಾಡಿಗಳೇ ಇರಬೇಕು. Tak lama, Chahal menemukan sebuah rubrik yang langsung ia mainkan dan ternyata di dalam rubrik itu terdapat sebuah kertas yang berisi titik ordinat lokasi si pelaku sehingga dengan cepat Chahal segera pergi menuju ke lokasi yang dimaksud. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಸರ್. Setibanya di sana, Chahal menemukan sebotol parfum yang baunya sama persis seperti yang kemarin ia cium, di mana parfum tersebut langsung Chahal ambil sebagai barang bukti ketika si pelaku berhasil ditemukan. Sempat akan masuk ke salah satu kamar, namun niatnya seketika batal ketika Sapanan memanggilnya karena menemukan tumpukan kertas yang sudah hangus terbakar. ನೋಡಿ ಸರ್, ಸಾಕ್ಷಿನ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Bukan hanya itu saja, Chahal juga mendapat ucapan selamat datang dari si pemilik rumah. Hal tersebut membuat adrenalin Chahal tertantang dengan semua pesan yang disampaikan kepadanya dan tebak siapa pemilik rumah tersebut. Ya, pemilik rumah ini adalah Rohit dan Rasmi. Bahkan serangkaian kejadian yang menewaskan ketiga wanita itu pun sudah direncanakan oleh mereka berdua. Dan kepergian Rasmi pada beberapa malam lalu itu untuk membuntuti Saini yang akan menjadi korban terakhir. Namun meski begitu, masih belum diketahui apa motif mereka melakukan hal ini. Keesokan harinya, Chahal masih dibuat pusing dengan siapa dan apa motif si pelaku menghabisi ketiga wanita itu. Apalagi mengingat dari data panggilan yang didapat merujuk pada nomor yang sama. Bahkan orang yang menelpon adalah orang yang sudah meninggal. Namun ia masih menyimpan kejanggalan ketika mencium aroma parfum wanita dan berasumsi jika si pelaku adalah seorang wanita. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೂ ಹುಡುಗಿದು. Tak lama, Chahal kembali mengambil berkas laporan yang pernah ia terima beberapa bulan lalu. Beliau menemukan sebuah berkas laporan si pemilik rumah yang pertama kali ia singgahi, sehingga tanpa berpikir panjang, Chahal lekas kembali ke komplek perumahan kemarin untuk mengetahui siapa saja orang yang pernah pergi ke rumah tersebut. ಝೂಮ್ ಮಾಡು, ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ.
Setelah mengetahui siapa pelaku sebenarnya, Cahal dengan cepat pergi ke rumah itu demi menangkap Rohit dan Rasmi untuk dimintai keterangan atas apa motif sebenarnya mereka melakukan pembantaian tersebut. ನಾವು ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟನಾ? Di saat Rohit tak sedikit pun mengakui pembantaian itu, bahkan ketiga wanita malam tersebut sama sekali tidak dikenalinya, sampai ketika Cahal menunjuk botol parfum milik Rasmi, barulah Rohit menceritakan apa yang terjadi dan siapa sosok Sandi yang ditanyakan oleh Cahal. Sandy. Sejenak kita akan dibawa mundur sedikit ke beberapa bulan lalu dan diperkenalkan dengan sosok Sandi. Diketahui Sandi ini adalah saudara dekat Rohit. Ia memiliki kenalan seorang wanita dari semacam aplikasi kencan. Meski sudah diperingatkan untuk berhati-hati dan tidak terlalu mempercayai wanita di media sosial, Sandi tetap bersikeras ingin berkencan dengan wanita yang dimaksud. ಆದ್ರೂ ಹುಷಾರ್ ಕಣೋ. Rupanya, wanita yang berkencan dengan Sandi tak lain adalah sosok Ria. Awalnya pertemuan mereka berjalan baik, hingga pada akhirnya Sandi diajak pergi ke suatu tempat oleh Ria tanpa mengetahui jika sedari awal Ria sudah memiliki niatan jahat untuk menipunya. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. Karena Sandi sudah beberapa hari tak kunjung pulang, Rohit pergi ke kantor polisi untuk memberikan laporan kehilangan. Namun laporan tersebut tak sedikit pun dihiraukan oleh petugas polisi, yang membuat Rohit geleng-geleng kepala meski sempat meminta agar kasus kehilangan ini segera ditangani. Sepulangnya dari kantor polisi, Rohit memberi kabar kepada Rasmi mengenai polisi yang telah melalaikan laporan mereka, sampai membuat Rohit berinisiatif untuk melakukan pencarian. Hingga tak lama, ia melihat seorang pria mendapat tikaman dari dua orang tak dikenal yang ternyata itu adalah Sandi, orang yang beberapa hari ini Rohit cari. Melihat Sandi sudah dalam keadaan kritis, Rohit bertanya apa yang telah terjadi kepadamu. Sandi pun menjawab, ia dimanfaatkan oleh Ria, Saini, dan satu lagi temannya untuk dijadikan bahan eksperimen pergantian kelamin bersama beberapa orang pria lainnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Ria tak sedikit pun merasa bersalah atas apa yang dilakukannya dan... ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Ya, Sandi dihajar oleh ketiga wanita itu karena mencoba memberikan perlawanan dan mengatakan bahwa Saini dulunya juga merupakan seorang pria, di mana Sandi kembali dibawa ke ranjangnya untuk beristirahat karena sebentar lagi akan datang klien yang akan menjemputnya. ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು. Tak lama si klien datang untuk melakukan penggadabahan terhadap Sandi karena sebelumnya telah dijual oleh Ria. Tak ingin terus berdiam diri, Sandi mencoba melarikan diri dari tempat itu yang diketahui oleh Ria dan mengirim anak buahnya untuk menghabisi Sandi saat itu juga. ಆಚೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರೋ. Di sana Sandi juga menambahkan jika para wanita itu menjebak semua orang, entah itu orang tua, anak muda, miskin ataupun kaya, untuk diubah menjadi seorang perempuan dan diperjualbelikan kepada pria hidung buri. ಎಲ್ರು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Demi bisnis sesat ini berkembang pesat, Sandi meminta Rohit untuk melaporkan bisnis ini kepada para polisi demi agar polisi mengusut tuntas semua orang yang terlibat. Dan mengenai HP yang digunakan oleh Rasmi di awal film tadi, ternyata HP tersebut milik Sandi, serta baju yang digunakan untuk membuka HP itu adalah kemeja milik Rohit yang terdapat bercak darah bekas tangan Sandi. Hey, Sandy? Sandy? Hey, Sandy? Dari kematian Sandi membuat Rohit sangat marah kepada ketiga wanita jejadian tersebut dan memutuskan untuk menghabisi mereka sekaligus. Rohit memulai rencananya dengan akan membuat Saini dan Ria menyukainya, hingga pada akhirnya ia dapat menghabisi mereka dalam waktu yang berbeda. Meski telah dijelaskan secara rinci alasan kenapa Rohit dan Rasmi melakukan semua ini, namun Cahal tetap bersikeras untuk menahan mereka. Untuk kemudian Rasmi menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sudah memberi laporan kepada polisi, namun apa yang dilakukan oleh polisi malah sebaliknya dan tak sedikit pun menanggapi laporan tersebut. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸರ್.
Rohit kemudian menjelaskan alasan kenapa Chahal bersikeras untuk menangkapnya itu karena Saini yang notabene adalah selingkuhannya tewas di tangan Rohit. Ia kemudian menunjukkan target selanjutnya sekaligus menantang agar Chahal segera menangkapnya karena saat ini pula Pak Polisi belum memiliki bukti konkret tentang Rohit yang menjadi tersangka. ಇನ್ನು ನಿಲ್ಸೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿರೋ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ Entah siapa target Rohit selanjutnya, tapi yang pasti Chahal memperingatkannya agar berhati-hati ketika menghadapi orang yang dimaksud karena telah beredar berita jika orang tersebut tak mudah untuk dikalahkan. Namun Rohit tak sedikit pun menunjukkan raut muka ketakutan di wajahnya sebab ia yakin jika dirinya dilahirkan untuk mengakhiri orang-orang yang jahat. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ. Berpindah ke salah satu tempat, kita akan diperkenalkan dengan bos sindikat pengedaran bubuk terlarang yang kita panggil saja si bos. Ia tampak sedang akan menghabisi 3 orang penting yakni polisi, pejabat daerah, dan seorang hakim karena diketahui tidak ingin bekerja sama dengannya. Rohit sendiri saat ini sedang berlatih untuk menjalankan sebuah aksi. Ia mendapat telepon dari seorang polisi memberi informasi mengenai orang yang akan Rohit habisi dan tak lama ia langsung bergegas menuju ke lokasi yang diberikan barusan dan ya, Rohit berhasil mengalahkan para keronco dan lekas pergi menuju kediaman si bos untuk melakukan balas dendam atas kematian Sandi yang diketahui sebelumnya telah Saini jual kepada si bos sehingga tak butuh waktu lama, ia mampu mengalahkan semua anak buah si bos. Namun di tengah baku hantam yang masih berlangsung, ia sempat mendapat beberapa pukulan dari si bos sampai akhirnya setelah berhasil mengalahkan si bos, Rohit kembali dihampiri Chahal yang menganggapnya adalah seorang iblis. Ia kemudian memberi Chahal sebuah HP serta kertas berisi catatan. Saat sedang membaca kertas itu, Chahal mendapat informasi dari Sapanan mengenai Rasmi yang ternyata sudah tewas, sehingga membuat Chahal berniat menghabisi Rohit saat itu juga. Beberapa minggu berlalu, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang mirip sekali dengan Rohit bernama Tipper sedang menghabisi hampir seluruh anak buahnya sendiri dan tanpa alasan yang jelas. Entah siapa si Viper ini, ia mendapat informasi dari anak buahnya yang tersisa mengenai Rohit yang ternyata masih hidup dan berniat menerobos masuk ke markasnya untuk menghabisi seluruh anak buah yang entah apa tujuan Rohit masuk sana. Rohit sendiri sampai di markas Piper dan langsung membabi buta menghabisi anak buah Piper satu persatu dan ya, Rohit mampu menghabisi seluruh anak buah Piper yang berjaga. Ia akhirnya bertemu langsung dengan Piper dan berniat membalaskan dendam kematian Sandi. Dan ternyata Piper adalah gembong jaringan bubuk terlarang sekaligus bos besar jaringan perdagangan manusia yang telah menghancurkan kehidupan Sandi saudaranya sendiri hanya demi kepentingan pribadi. Bagaimanakah perjalanan balas dendam Rohit? Apakah akan berjalan mulus atau malah berakhir di tangan Piper? Mari kita tunggu film selanjutnya 2 tahun lagi. Tidak tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tipu daya wanita bukan sekedar dusta. Ia adalah bahasa halus dari luka yang pernah diremehkan. Di balik senyum yang tampak polos, terkadang bersemayam strategi yang mampu menundukkan kehendak dunia. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Keong racun kipas Firaun. Cuam, cuam, cuam.